Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sosok Jimmy ditembak mundur dari kabut ungu. Seteguk darah menyembur keluar. Ini sangat beracun, ucap Jimmy setelah menstabilkan sosoknya. Orang yang menyerangnya adalah Ning Yao, merupakan Raja Roh terkuat di antara 8 Raja Roh yang hadir. Meskipun Jimmy memblokir pukulan ini untuk Xiaoyan, tetapi rasa krisis yang dia rasakan tidak mereda sama sekali. Sebaliknya menjadi semakin intens. Banyak retakan ungu tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. Benar saja seperti yang dikhawatirkan. 5 Raja Roh bergegas keluar dari setiap celah. Saat berikutnya mereka mengelilingi Xiaoyan dari segala arah. Setiap Raja Roh memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Xiaoyan dengan satu gerakan. Namun sebelum 5 Raja Roh melakukan serangkaian serangan, tiba-tiba saja Raja Roh Kuijun melambaikan tombak di tangannya, menusuk Hanmo yang ada di sampingnya. Adegan ini terlalu tiba-tiba. Kuijun tidak berhenti di situ. Setelah memelintir perut Hanmo, dia mencabut tombaknya lalu menyerang siapapun di sekitarnya secara brutal. Kuijun, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar sang pengkhianat. Teriak Ye Buyun buru-buru menghindar dan menatapnya dengan marah. Ekspresi Kuijun aneh. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Kekacauan muncul dalam situasi pengepungan. Baru kemudian rasa krisis yang dirasakan Xiaoyan menghilang. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak berniat meloloskan diri. Matanya terpaku pada Hanmo. Ini karena Hanmo memiliki aura terlemah di antara Raja Roh lainnya. Setelah menentukan targetnya, sosok Xiaoyan tiba-tiba melangkah keluar, tubuhnya tersulut dengan nyala api yang mengamuk. Sayap Valkyrie di belakangnya mengepak, menyeret garis api dan terbang lurus ke arah Hanmo. Tapi jelas Raja Roh lainnya tidak akan membiarkan Xiaoyan mendapatkan keinginannya. Meskipun Xiaoyan mengendalikan Kuijun untuk menyerang, tetapi kekuatan Kuijun tidak cukup membuat gelombang besar. Ye Buyun dan Yansun berhasil menekan Kuijun. Mereka mengunci Xiaoyan lagi. Aura yang kuat menyebar dan rasa krisis yang baru saja menghilang menyelimuti Xiaoyan lagi. Para senior, saatnya untuk mengambil tindakan, ucap Xiaoyan. Sebuah cahaya melintas di tangan Xiaoyan, labu dewa bermata 9 muncul di telapak tangannya. 6 aliran asap dengan warna berbeda menyapu dari labu dewa bermata 9. Itu memadat menjadi 5 sosok. Sementara satu kabut asap lainnya menghilang. Tentu saja kabut asap yang menghilang adalah sosok gadis bayangan yang selalu bersembunyi di kejauhan. Bayi bau hulu, pendekar pedang gila, rubah iblis berekor 9, Su Lingzun, dan Dewa Roh Kematian muncul di sekitar Xiaoyan. Mereka masing-masing menghadapi Raja Roh. Di sisi lain Ning Yao masih ditahan oleh Jimmy. Tetapi dia tampak dirugikan setiap kali bertukar pukulan. Ada banyak bekas luka di sekujur tubuhnya. Dan saat ini kekuatan pemulihannya menurun secara signifikan. Kamu benar-benar mampu menahan 2 seranganku dengan kekuatan fisik. Kekuatan fisik semacam ini membuatku merasa sedikit familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, ucap Ning Yao. Jimmy memuntahkan darah ungu, tapi itu tidak lagi berwarna merah, melainkan berwarna ungu yang mengandung racun. Aku tidak menyangka kelemahan dari ras Yuansen sebenarnya adalah racun. Ini adalah lawan yang sulit, gumam dalam hati Jimmy. Hanya hari ini ketika dia bertemu Ning Yao, dia merasa bahwa kekuatan keabadian fisik tampak tidak berguna ketika terinfeksi oleh racun. Jika ada kesempatan di masa depan, aku harus menemukan metode detoksifikasi atau menyiapkan pil detoksifikasi yang cukup. Jika tidak, begitu aku diracuni, itu akan menjadi titik kematian, ucap dalam hati Jimmy. Ning Yao muncul di depan Jimmy, lalu menendang wajahnya dengan keras. Tubuh Jimmy terpental jauh ke belakang, dan kesulitan untuk menstabilkan sosoknya. Ning Yao tidak melihat Jimmy lagi. Dia mengalihkan pandangannya untuk melihat beberapa Raja Roh di kejauhan. Menurut rencana awal Ning Yao, Xiaoyan harus dikepung dan dibunuh dalam satu gerakan. Tapi faktanya pemandangan itu tidak terjadi. Sebaliknya ada situasi serangan balik. Dasar sekelompok sampah, ucap Ning Yao menjadi marah. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya, siap merobek kekosongan lagi untuk mendekati Xiaoyan dengan cara yang paling langsung. Namun pada saat ini Ning Yao tiba-tiba merasakan krisis yang kuat di belakangnya. Responnya sangat cepat. Dia menggerakkan tubuhnya ke samping dalam satu gerakan. Cahaya dingin melesat melewatinya. Meskipun tidak menusuknya, angin kencang yang menyapu masih sangat dahsyat. Kamu tidak diizinkan berpartisipasi ke dalamnya. Lebih baik tetap di sini untuk menonton pertarungan bersamaku, ucap sebuah suara terdengar dari belakang. Mengikuti suara itu, Ning Yao melihat Raja Tianzang memegang labu anggur. Dia duduk merosot di tepi geladak bahtera rumah hantu. Tianzang, kau...
Ucap Ningyao, matanya menjadi gelap. Setelah berbicara, dia menghancurkan selip batu giok di tangannya. Oh, apakah kamu akhirnya memberitahu Tiansun? Bukankah sudah terlambat? Tapi tidak apa-apa, aku akan menunggunya. Aku tahu apa yang terjadi denganmu. Menilai dari aura yang kamu pancarkan, kamu bukanlah lawanku. Jadi kita tidak perlu bertarung, ucap Raja Tianzang mengguncang labu anggur di tangannya. Karena kamu sangat percaya diri, mengapa kamu tidak mengambil tindakan untuk menghancurkan istana surga manusia kita sejak lama? Jadi apa yang kamu takutkan? Ucap Ningyao mencibir. Aku hanya menganggap itu bukan waktu yang tepat untuk membunuhmu. Kamu dapat memahami bahwa lebih berguna untuk membuatmu tetap hidup. Tapi menurutku kali ini hari kematianmu akan segera datang. Jika tidak, kamu tidak akan datang ke sini dengan cara apapun. Kamu ingin membunuhnya, bukan? Ucap Raja Tianzang. Hehehe, sekarang sepertinya kita berdua memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan. Tapi menurutku reinkarnasi Susang pasti akan mati di sini. Ucap Ningyao tampak sangat percaya diri. Raja Tianzang juga tersenyum. Pendukung di belakangmu mungkin sangat besar. Hanya saja, bagaimana jika seluruh sensi bersedia melindunginya? Ucap Raja Tianzang sedikit tersenyum. Jangan terlalu percaya diri. Reinkarnasi Susang hanya seorang keabadian kaisar. Bahkan aura kuat di tubuhnya tidak lebih dari semacam metode rahasia. Apakah kamu masih berpikir dia memiliki kualifikasi untuk mengubah keadaan? Situasi yang dihadapi sensi sekarang sudah diambang kehancuran. Dan itu tidak akan lama lagi sebelum benar-benar terjadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kehendak sensi tidak bisa menghentikannya, apalagi yang disebut reinkarnasi Susang. Susang sudah mati, dan tidak ada lagi keberadaan seperti itu di dunia. Susang hanya bidak catur yang digunakan oleh sensi untuk menunda waktu, ucap Ningyao. Senyum di wajahnya menjadi lebih ganas, dan dia sepertinya sangat yakin dengan keputusannya. Kedengarannya sangat masuk akal. Dia seperti ini, dunia juga seperti ini, semuanya memiliki titik balik. Kamu mengatakan bahwa Susang saat itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan istana surga manusia. Tetapi pernahkah kamu berpikir mengapa dia tidak melakukannya? Siapa bidak catur yang sebenarnya? Aku khawatir kamu belum mengetahuinya. Apakah menurutmu kamu dapat dibandingkan dengan Yang Mulia Susang dalam hal pemikiran? Ucap Raja Tianzang menatap Ningyao yang tertawa liar. Wajahnya selalu tenang, dan dia membalas Ningyao dengan tidak tergesa-gesa. Mata Ningyao menjadi lebih suram. Dia melihat pertempuran di kejauhan. Pada saat ini Raja Tianzang menahannya, membuatnya tidak dapat bergabung ke dalam pertempuran. Di sisi lain, Shen Suang yang bertarung melawan Jueli juga mengalami kesulitan. Setelah terluka oleh sabit kematian Jueli, tidak hanya kecepatan penyembuhan lukanya yang sangat berkurang, tetapi juga jiwanya akan terpengaruh. Dan dia tanpa sadar merasa tersiksa melawan Jueli. Melihat ini, Ningyao menggertakkan giginya. Dia hanya bisa menjadi penonton dengan Raja Tianzang menahannya. Keduanya memusatkan perhatian mereka pada pertempuran. Beberapa Raja Roh sebenarnya dipisahkan dan bertarung sendiri, yang membuat Xiaoyan dan Hanmo membentuk situasi 1 lawan 1. Namun Ningyao tidak terburu-buru. Memang sulit untuk membunuh Xiaoyan sekarang. Dia sudah menghancurkan selip batu giok dan memberitahu Tiansun yang merupakan Raja Roh terkuat di istana surga manusia. Yang Tian yang awalnya adalah salah satu dari 10 Raja Roh teratas, tetapi ketika dia menginvasi dunia bawah, Yang Tian meledakkan dirinya sendiri. Jadi sekarang hanya tersisa 9. Oleh karena itu Tiansun menjadi Raja Roh terkuat di istana surga manusia. Selama Tiansun datang, bahkan Raja Tianzang tidak dapat melindungi Xiaoyan. Setidaknya itulah yang dipikirkan Ningyao di dalam hatinya. Tapi melihat Raja Tianzang yang tak kenal takut, ini membuat Ningyao merasa sedikit tidak nyaman. Jadi dia harus memikirkan situasi pertempuran dari sudut pandang Raja Tianzang. Setelah memikirkannya dengan hati-hati pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya agak mendadak. Karena Ningyao tidak dapat menilai apakah Raja Tianzang benar-benar memiliki kartu truf di tangannya, atau apakah dia mempermainkan Ningyao. Baik yang pertama dan yang terakhir sangat dimungkinkan. Bagaimana memilih tergantung pada apakah Ningyao berani bertaruh, dan apakah dia harus membayar harga seperti itu untuk membunuh Xiaoyan. Jika benar Raja Tianzang memiliki kartu truf di tangannya, begitu 9 Raja Roh dari istana surga manusia berkumpul di sini, maka mereka akan jatuh ke dalam perangkap Raja Tianzang. Raja Tianzang menyebut kata itu, mungkinkah rencananya untuk menyingkirkan mereka sebelum berperang melawan Taisu. Sementara itu Xin diperlihatkan di medan pertarungan Xiaoyan melawan Hanmo. Xiaoyan mendekati Hanmo dalam sekejap. Lengan dewa, bom! Teriak Xiaoyan. Pukulan ini mengandung kekuatan fisik yang sangat kuat. Perisai cahaya yang dipadatkan oleh Hanmo runtuh seketika,
Pupil mata Hanmo tiba-tiba menyusut, tetapi dia tidak mundur. Cahaya biru menyala di matanya, dan dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi Xiaoyan secara langsung. Xiaoyan mendengus dingin, inilah yang dia inginkan. Tubuh Xiaoyan saat ini bergabung dengan klon Yuansen dan klon suci. Jadi pukulannya tidak hanya mengandung kekuatan keabadian fisik dari dua kekuatan, tetapi juga bercampur dengan keabadian Kaisar Suci. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Namun Hanmo tidak takut. Dia berani mengangkat tinjunya untuk bertukar pukulan secara fisik. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Tetapi Xiaoyan tidak merasakan benturan kedua kekuatan pada saat tabrakan. Sebaliknya lengannya melunak, seolah-olah sebuah pukulan menarik semua kekuatan pukulannya. Tubuh Xiaoyan terkejut, dan dia langsung dikirim terbang oleh kekuatan yang tiba-tiba dan aneh ini. 5 jarinya meledak, lengannya langsung berlumuran darah, tetapi segera tertutup asap putih dan pulih dalam beberapa tarikan nafas. Xiaoyan tidak meremehkan Hanmo, lagi pula dia adalah salah satu raja roh dari istana surga manusia. Dari ingatan Kui Jun, Xiaoyan mengetahui bahwa kekuatan Hanmo saat ini adalah keabadian Kaisar langkah ke-8. Bahkan sudah sangat lama sejak dia berhenti di sini. Setelah menggabungkan dua klon, Xiaoyan sebenarnya tidak memiliki kekuatan tempur khusus. Adapun apakah dia bisa melawan Hanmo di langkah ke-8, Xiaoyan tidak tahu. Justru karena inilah dia mencoba batasnya sendiri. Xiaoyan mengepalkan lengannya yang baru saja pulih. Tidak hanya pukulannya sendiri tidak melukai Hanmo, tetapi yang terakhir tampaknya telah mengubah kekuatan kepalan tangan Xiaoyan menjadi kekuatannya. Metode yang digunakan Hanmo sangat mirip dengan lengan dewa bom milik Xiaoyan, yang dapat menyerap daya dan kemudian meledak. Hanya saja metode Hanmo memantulkan kembali kekuatannya secara instan, sementara metode lengan dewa bom Xiaoyan perlu terus menyimpan kekuatan. Semakin banyak serangan yang ditahannya, semakin kuat pula kekuatan yang akan dilepaskannya. Sekarang Xiaoyan ingin melihat bagaimana Hanmo bisa melakukannya. Pada saat ini tanda bintang 5 melintas di antara alis Xiaoyan. Energi darah yang kuat meletus di tubuhnya. Kedua tinjunya mengepal. Otot-otot di seluruh lengannya berdenyut. 82 pukulan para dewa, teriak Xiaoyan. Kekuatan keterampilan bertarung ini juga meningkat dengan kekuatan tubuh Yuansen. Tinju yang dilemparkan Xiaoyan merobek di udara. Setiap pukulannya menghancurkan kekosongan, membuat semburan suara ledakan. Ekspresi wajah Hanmo sedikit berubah. Dia secara alami merasakan kekuatan menindas dari kepalan tangan Xiaoyan. Segera tubuh Hanmo bersinar dengan cahaya. Saat berikutnya memadat menjadi baju besi. Namun baju besi yang muncul di tubuhnya bukanlah armor dewa palsu. Wajah Hanmo serius. Dia tidak berani meremehkan Xiaoyan sama sekali. Dia mengeluarkan tinta dan pena untuk melukis sesuatu yang aneh. Segel merah muncul dan langsung menyapu Xiaoyan. Tinju Xiaoyan seperti pancuran, mencurahkan kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan. Suara tumpul tiba-tiba menyebar. Selama periode ini, Hanmo masih membentuk tulisan terus-menerus. Kekuatan keabadian mengalir ke dalam lukisannya, dan dia memadatkan teknik terlarang yang lebih kuat untuk menghadapi Xiaoyan. Segel biru yang tertutup rapat oleh pola cahaya membentuk lingkaran besar di sekitarnya. Pemandangan di depan lingkungan Xiaoyan berubah. Serangan Hanmo adalah segel ilusi. Tetapi Hanmo tidak tahu bahwa di antara semua metodenya, hal yang paling tidak ditakuti Xiaoyan adalah segel pembatas. Dia tidak takut dengan batasan apapun. Setelah menghancurkan segel batasan pertama, Xiaoyan menggerakkan lengan jubahnya dan membuang tahanan roh dari lengan jubahnya. Hancurkan batasan ini, teriak Xiaoyan. Sekarang tinjunya terbakar api. Tahanan roh melirik Xiaoyan yang penuh amarah dan tidak berani berbicara. Cahaya biru keluar dari matanya yang besar, dan batasan ilusi yang dipadatkan oleh pena dan tinta barusan hancur seperti cermin runtuh. Pada saat yang sama sosok Xiaoyan tiba-tiba keluar. Kemudian telapak kakinya mengambil langkah demi langkah ke depan. Tapak dewa pembunuh, aktif! Teriak Xiaoyan. Melihat jejak kaki besar di udara, pupil mata Hanmo tiba-tiba menyusut. Itu karena dia akrab dengan bentuk kaki raksasa hitam itu. Ada perasaan berperang melawan Susang. Dapat dilihat bahwa di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih ketakutan terhadap Susang. Sebelum Susang mati, terlalu mudah untuk menekan mereka para Raja Roh. Dan dia bahkan dapat sepenuhnya menghancurkan semua Raja Roh termasuk seluruh istana surga manusia. Tetapi Susang tidak melakukannya. Tidak ada yang tahu alasannya. Hanmo tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutan semacam ini. Karena bayangan masa lalu pada mereka terlalu dalam. Melihat langkah kaki besar mendesing ke bawah, aura kuat yang hanya dimiliki keabadian Kaisar langkah ke-8 melonjak tanpa ditahan. Teknik ketiga dari metode surga tertinggi. Pegang hantu jahat, teriak Hanmo. Terlihat telapak tangan transparan terkondensasi.
itu bertabrakan dengan langkah kaki yang meraung. Suara gemuruh bergema. Namun kaki hitam raksasa Xiaoyan sangat kuat, dan keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Hanmo runtuh setelah sedikit dukungan. Teknik keempat dari metode surga tertinggi. Segel ajaib 1000 Buddha. Teriak Hanmo menggertakkan giginya, dan terus menggunakan keterampilan bertarungnya untuk melawannya. Kekuatan abadi dari tubuh Hanmo terus menyembur, yang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak lemah. Setelah itu dia mengangkat tangannya, segel hitam seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Saat segel hitam meninggalkan telapak tangan Hanmo, itu membengkak di udara. Dalam sekejap tumbuh dari seukuran telapak tangan menjadi puluhan meter, dan berubah menjadi 100 meter dalam rotasi terus-menerus. Segel ini terlihat seperti patung Buddha yang duduk bersila, tetapi itu diisi dengan energi jahat yang tak ada habisnya. Segel ajaib Buddha raksasa bertabrakan dengan keras melawan kaki hitam raksasa Xiaoyan, dan kaki hitam raksasa tampak bergetar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, lalu tanpa ragu mengambil langkah ke-6 dengan susah payah. Untuk menggunakan teknik ini, tubuh fisiknya harus menanggung beban yang sangat besar. Tetapi poin terkuat dari teknik ini adalah ia akan tumbuh dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, yang bahkan langsung melampaui skill bertarung dari tingkat kuno. Adegan ini memaksa Hanmo untuk menggunakan trufnya untuk menghadapinya. Teknik surgawi yang dilemparkan olehnya membutuhkan konsumsi kekuatan keabadian yang sangat besar. Di tingkat level keabadian kaisar, siapapun yang menghabiskan kekuatan keabadiannya terlebih dahulu akan kalah. Hanmo melihat Xiaoyan, yang terakhir tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan abadi sama sekali, dan sebagian besar yang dia gunakan sekarang berasal dari kekuatan fisik. Tapi sejauh ini Xiaoyan benar-benar dapat melihat bahwa Hanmo seharusnya masih memiliki beberapa reservasi. Segel 1000 Buddha di udara paling banyak dapat dianggap sebagai kartu yang relatif kuat, tetapi jelas bukan metode terakhir Hanmo. Kaki hitam raksasa ke-6 Xiaoyan bertabrakan melawan patung Buddha. Pertempuran antara keduanya lebih mengguncang dibandingkan dengan medan pertarungan lainnya. Para senior dari labu-labu bermata 9 masih terjerat pertarungan sengit melawan beberapa Raja Roh. Xiaoyan masih tidak tahu banyak tentang kekuatan mereka. Lebih tepatnya dia tidak mengerti detail sebenarnya dari para pendahulu ini. Hal yang paling menakjubkan adalah para senior ini tidak peduli musuh macam apa yang dia hadapi. Mereka menjadi kuat selama lawannya kuat, dan mereka menjadi lemah jika lawannya lemah. Di antara 7 senior dari labu bermata 9, Dewa Roh Kematian adalah yang paling kuat. Setiap kali dia membuka mulutnya, dia bisa langsung menghentikan musuh. Meskipun sulit membunuh Raja Roh, tetapi itu cukup membuat kerusuhan. Ningyo yang menonton adegan ini dari kejauhan mengepalkan tinjunya. Melihat pendekar pedang gila dan yang lainnya, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang aneh. Mereka bukan dari Sensi, gumam Ningyo. Jadi apa? Kamu bahkan lupa di mana kamu dilahirkan. Apakah kamu masih peduli dari mana orang lain berasal? Ucap Raja Tianzang masih dengan santai duduk di geladak. Dari waktu ke waktu, dia akan membuat beberapa kata untuk menyinggung Ningyo. Yang terakhir tidak punya kata-kata untuk Raja Tianzang, dan pembuluh darah di dahinya berkedut hebat ketika dia mendengarnya. Labu bermata 9 tidak bisa menang. Mereka juga tidak berusaha membunuh salah satu Raja Roh. Pertempuran di antara mereka bolak-balik dan mereka menemui jalan buntu. Tapi semua Raja Roh tidak terburu-buru, mereka hanya menunggu. Ningyo jelas telah membuat pengaturan melalui transmisi suara. Jadi sekarang tugas mereka cukup untuk tetap dalam kebuntuan. Dan Xiaoyan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu untuk membunuh Hanmo. Hanya saja membunuh keabadian Kaisar langkah ke-8 benar-benar tugas yang tidak mudah. Meskipun merupakan terlemah di antara Raja Roh lainnya, setelah pertempuran ini Xiaoyan berpikir bahwa penilaiannya mungkin salah. Pantas saja sudah lama sekali aku tidak melihat istana surga manusiamu melakukan kejahatan di mana-mana. Ternyata kalian telah memfokuskan diri untuk retret sepanjang waktu, dan kekuatanmu telah meningkat. Tapi sayangnya masih sulit untuk kembali ke puncak, ucap Raja Tianzang. Ningyo tidak ingin terus berkomunikasi dengan Raja Tianzang, jadi kali ini dia memilih untuk diam. Pada saat ini tabrakan kekuatan Xiaoyan dan Hanmo membuat suara yang memekakan telinga, dan semua mata tidak bisa tidak tertarik padanya. Melihat langkah kaki besar yang muncul di udara, mata Ningyo juga menyusut. Itu memang sulit tidak terkejut dengan keterampilan bertarung yang familiar. Tapak Dewa Pembunuh, salah satu keterampilan bertarung yang membuat Susang menjadi terkenal, gumam Ningyo. Meskipun tapak Dewa Pembunuh Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Susang, tetapi bentuk dan serangannya masih sama. Tidak pernah ada desas-desus tentang keterampilan bertarung ini. Dan bahkan jika peniru membuatnya, itu pada dasarnya berbeda dari tapak Dewa Pembunuh dari Susang.
Kaki hitam raksasa bertabrakan dengan patung Buddha di udara. Raja Tiansang bergumam lagi saat melihat ini. Jika kamu belum pernah melihat Susang dan Sisun bertarung, melihat pertempuran yang terjadi di depanmu saat ini, itu sama saja dengan pertarungan dua legenda di masa lalu, ucap Raja Tiansang. Tapak Dewa Pembunuh adalah skill bertarung Susang. Dan metode surga tertinggi Hanmo sesuatu yang diciptakan oleh Sisun. Susang dan Sisun pernah bertarung berkali-kali, dan Tiansang juga beruntung melihat pertempuran antara keduanya. Konfrontasi antara keduanya kini seolah memutar balik waktu. Pada saat ini buntut energi yang ganas menyapu seperti badai, dan ruang aliansi abadi bergetar. Tetapi kehampaan di sini lebih stabil dari yang diharapkan. Meskipun ada begitu banyak makhluk abadi yang bertarung di sini, ruang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Langkah ke-6 Xiaoyan sudah sangat hebat, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Selama tabrakan, segel patung Buddha tertinggi Hanmo secara bertahap berhenti berputar, dan energi biru pada tanda itu dikonsumsi dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, segel patung Buddha akan benar-benar dihancurkan. Pada saat ini kedua jarinya menyentuh di tengah alisnya. Celah di antara alisnya tiba-tiba terbuka. Terlihat cahaya biru yang berbeda dari tahanan roh tiba-tiba tersapu lurus. Itu mendarat pada kaki hitam raksasa Xiaoyan, dan kaki raksasa itu tiba-tiba bergetar dengan suara retakan. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah. Tanpa ragu lagi dia menggunakan batas dari tapak Dewa Pembunuh, yaitu langkah ke-7. Kekuatan langkah ke-7 meroket beberapa kali. Sosoknya yang besar muncul dan bertabrakan dengan cahaya biru misterius. Cahaya biru itu sepertinya mengandung kekuatan korosi. Di bawah cahaya biru ini, bentuk seluruh kaki hitam raksasa Xiaoyan tiba-tiba berubah. Terlihat bintik-bintik biru muncul, dan kekuatannya melemah dengan cepat. Xiaoyan melihat ini, dia merasa aneh. Kekuatan misterius macam apa yang bisa membuat langkah ke-7 menjadi tak berdaya seperti itu? Pada saat ini langkah ke-7 benar-benar pecah. Hanmo terus membidik Xiaoyan menggunakan cahaya biru yang berasal dari antara alisnya. Cahaya biru itu sangat aneh. Xiaoyan mundur untuk menghindarinya, tetapi cahaya biru itu menyebar dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, hampir tidak mungkin untuk menghindarinya. Untungnya setelah beberapa saat cahaya biru berangsur-angsur meredup. Baru kemudian Xiaoyan menghentikan sosoknya. Tapi dia segera menyadari ada yang tidak beres, dan segera mengangkat telapak tangannya. Kapan ini terkena? Ucap terkejut Xiaoyan melihat titik cahaya biru pada tangannya. Itu menyebar ke tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah ini racun? Ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Jantung api di tubuhnya menyebar. Dengan jantung api ini Xiaoyan tidak takut racun. Pada dasarnya racun jenis apapun bisa dihilangkan. Tapi cahaya biru yang menyebar dari kulitnya tidak memudar setelah Xiaoyan mengaktifkan jantung api. Tidak hanya tidak mereda, tetapi terus menyebar dengan cepat. Seluruh tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi transparan di bawah penyebaran cahaya biru. Ningyo tertawa liar ketika melihat hasil pertarungan ini. Hahaha, Tiansang, aku mengatakan. Jadi bagaimana jika Yang Mulia Susang bereinkarnasi? Dia tidak punya kesempatan untuk tumbuh lagi. Dan kematian reinkarnasinya sudah pasti, ucap Ningyo. Cahaya biru dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Kulit dan dagingnya menjadi transparan di bawah cahaya biru. Cahaya biru masih menyebar ke anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Anehnya Xiaoyan tidak bisa merasakan sakit sedikit pun, juga tidak merasakan bahaya kematian. Cahaya biru di tubuhnya sudah menyebar, dan ketika dia mengelurkan lengannya benar-benar menjadi transparan seperti kaca biru. Xiaoyan mencoba menyentuhnya dengan tangannya, tetapi ternyata tubuhnya sudah kaku. Meskipun tubuhnya tidak merasakan bahaya apapun saat ini, apa yang terjadi sekarang menyebabkan pupil mata Xiaoyan menyusut tajam. Hanya kepala Xiaoyan yang belum ditempati oleh cahaya biru. Kecepatan penyebaran cahaya biru sangat cepat. Ningyo menunjukkan senyum puas diri di wajahnya. Tiansang, apa yang kamu lakukan? Teriak suara marah Yueli. Raja Tiansang langsung terkejut. Nada suara ini benar-benar berbeda dari Yueli yang biasanya. Dan Yueli tidak pernah memanggilnya dengan namanya secara langsung. Sosok Raja Tiansang yang duduk di geladak tiba-tiba menghilang. Tubuh Ningyo tiba-tiba bergetar, dan sebelum dia bisa bereaksi dia mendengar hembusan. Sebuah tombak sudah menembus perut Ningyo, bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Tepat ketika Ningyo ingin berjuang, telapak tangan yang kuat mencengkeram lehernya dengan erat. Rambut Raja Tiansang yang acak-acakan bergerak di belakangnya tanpa angin, dan matanya berubah dari ketenangan menjadi mata tajam saat menatap Ningyo. Beri penawarnya, ucap Raja Tiansang. Dia telah menilai bahwa Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya biru pasti karena racun. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga oleh Raja Tiansang. Dan dia belum pernah melihat istana surga manusia memiliki metode seperti ini sebelumnya. Jadi pada saat pertama, Xiaoyan mencoba menyentuhnya dengan tangannya, tetapi ternyata tubuhnya sudah kaku. Meskipun tubuhnya tidak merasakan bahaya apapun saat ini, apa yang terjadi sekarang menyebabkan pupil mata Xiaoyan menyusut tajam. Jadi pada saat pertama,
Raja Tianzang menganggap cahaya biru yang keluar dari tubuh Xiaoyan sebagai racun dan segera menggunakan Ning Yao untuk meminta menawarnya. Penawarnya? Tianzang, itu bukan racun di dalam dirinya. Tentu saja kamu juga bisa menganggapnya bahwa itu adalah racun yang tidak ada obatnya. Ucap Ning Yao bahkan tidak berjuang, tetapi menatap Tianzang dengan seringai di wajahnya. Tianzang, sebuah nasihat dariku. Lindungi gadis itu juga, atau dia akan berakhir sama seperti dia. Ucap Ning Yao lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Tianzang dipenuhi niat membunuh. Dia memelintir tombak yang telah menembus tubuh Ning Yao. Tombak itu ditarik keluar dari perutnya dengan keras, lalu menusuk perutnya kembali dengan memutar pergelangan tangannya. Wajah Ning Yao tetap tenang. 5 jari Tianzang tiba-tiba memutar lehernya secara kejam. Namun Raja Tianzang tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan Ning Yao. Tanpa menunggu lagi, dia melemparkan tubuhnya seperti membuang sampah. Setelah itu, Raja Tianzang mengambil beberapa langkah untuk datang ke sisi Xiaoyan, menangkap Xiaoyan yang diselimuti cahaya biru dan berniat membawanya pergi. Saat ini cahaya biru sudah menyebar ke leher Xiaoyan, kemudian menjalar ke wajahnya. Xiaoyan tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Raja Tianzang meletakkan Xiaoyan di telapak tangannya. Dia tidak bisa lagi merasakan rasa daging dan darah di tubuh Xiaoyan, seolah-olah menyentuh tubuh patung yang keras. Apa ini sebenarnya? Ini benar-benar bukan racun, ucap Raja Tianzang mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu cahaya biru apa yang muncul di tubuh Xiaoyan. Jadi bahkan jika dia ingin membantu, Xiaoyan menyingkirkannya. Itu tidak bisa dilakukan. Sial, Nizi, ayo mundur, ucap Raja Tianzang. Cahaya biru pada tubuh Xiaoyan telah menyebar ke separuh wajahnya. Pada saat yang sama kesadaran Xiaoyan secara bertahap menjadi tumpul, tetapi kesadarannya tidak hilang. Apa yang terjadi di dunia luar, saat ini tubuh Xiaoyan tidak bisa lagi bergerak, dan dia tidak bisa mengendalikan situasi pertempuran lagi. Cahaya biru yang tak terbendung benar-benar menutupi seluruh wajah Xiaoyan. Seluruh tubuhnya menjadi sangat kaku, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung kaca biru. Tidak ada vitalitas yang dapat dideteksi pada tubuh Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, semua organisasi bunga pantai bergerak menuju Xiaoyan. Mata indah Yueli langsung menyusut. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Sabit kematian di tangannya menebas dengan ganas. Cahaya hitam tiba-tiba muncul menyapu ke arah San Suang. Setelah melakukan ini, Yueli tidak terus memilih untuk terlibat dengan San Suang, tetapi berbalik dan menyapu ke arah Xiaoyan. Orang tua, ada apa dengan ayahku? Apakah itu racun? Ucap Yueli, memandang Xiaoyan yang tampaknya telah kehilangan vitalitasnya. Wajahnya yang cantik penuh kecemasan. Tidak, cahaya biru ini agak aneh. Mereka belum pernah menggunakan metode ini sebelumnya. Sepertinya mereka telah menyiapkan khusus untuk Xiaoyan. Aku khawatir mereka sudah merencanakan semua yang terjadi sekarang. Istana surga manusia. Di antara mereka, Ibu Yun dianggap sebagai orang yang paling cerdas, dan aku khawatir ini adalah rencana yang diatur olehnya, ucap Raja Tianzun. Dia menyadari bahwa situasi Xiaoyan saat ini bukanlah kecelakaan, tapi istana surga manusia sudah menebak apa yang mungkin terjadi sekarang. Yueli, bawa ayahmu pergi. Aku akan mengurusnya di sini, ucap Raja Tianzang segera membuat pengaturan. Yueli mengangguk. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Xiaoyan dalam situasi saat ini adalah membawanya pergi. Kondisi Xiaoyan sangat memprihatinkan sekarang. Dia tidak bisa lagi mendeteksi adanya nafas kehidupan di tubuhnya. Sepertinya dia telah berubah menjadi patung kaca biru yang bisa pecah kapan saja selama terkena benturan keras. Tianzang, apakah kamu berniat membawanya pergi? Itu sudah terlambat, ucap Ning Yao berkata dengan santai. Cedera leher dan perut yang dipelintir oleh Tianzang sudah pulih. Tepat setelah suara Ning Yao jatuh, terlihat lubang spasial di atas langit aliansi abadi tiba-tiba muncul. 2 sosok melangkah keluar darinya. Raja Tianzang tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Raja Roh di Istana Surga Manusia awalnya memiliki 10 orang. Tetapi Raja Roh terkuat yang bernama Yang Tiang mati di dunia bawah, dan jumlahnya menjadi 9. Sekarang dengan munculnya 2 sosok ini, itu berarti jumlah Raja Roh kembali 10. Artinya ada seseorang yang menggantikan posisi Yang Tian. 2 sosok yang datang adalah satu Tianzun dan yang lainnya tampak asing. Raja Tianzang belum pernah melihatnya sebelumnya. Sosok itu melangkah keluar dari lubang spasial dan bergerak dalam kehampaan. Aura orang di samping Tianzun bahkan lebih kuat darinya. Gumam Raja Tianzang sedikit menyipit. Memang sulit untuk pergi sekarang. Tidak mungkin untuk pergi kecuali ada teknik teleportasi kehampaan. Sekarang nasib Xiaoyan tidak pasti. Semua orang di sini termasuk organisasi bunga pantai akan ada pengepungan dari Istana Surga Manusia. Dan yang paling penting adalah menilai dari posisi keduanya. Bahkan Tianzun mengikuti orang di sampingnya. Artinya orang ini berstatus lebih tinggi dari Tianzun, atau lebih kuat dari Tianzun. Namun keduanya saling melengkapi.
Apakah itu raja baru dari istana surga manusia? Gumam Raja Tianzang. Menghadapi situasi saat ini, ekspresi wajah Raja Tianzang tetap tenang. Lagi pula dia telah melihat banyak adegan besar. Jadi pengalaman semacam ini tidak cukup membuat hatinya menegang. Hanya saja Raja Tianzang sangat mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan yang telah benar-benar berubah menjadi manusia kaca. Yueli, aku khawatir pergi dari sini bukanlah cara untuk menyelamatkan ayahmu. Satu-satunya cara sekarang adalah mendapatkan penawar dari sumbernya. Untuk memulihkan ayahmu, hanya istana surga manusia yang bisa melakukannya, ucap Raja Tianzang. Segala sesuatu yang terjadi sekarang berada di luar dugaan Raja Tianzang. Cahaya biru aneh datang entah dari mana. Tetapi tidak ada raja roh lain yang menggunakan teknik aneh ini dalam pertempurannya. Hanmo jelas merupakan aura yang terlemah dari 10 raja roh. Mungkin mereka sengaja memilih Hanmo untuk menyelesaikan misi pembunuhan Xiaoyan. Siapa pemilik asli dari kekuatan cahaya biru itu pasti terkait mengapa Zuzang tidak menghancurkan istana surga manusia. Mungkin istana surga manusia memiliki keberadaan menakutkan di belakangnya. Sehingga bahkan Zuzang pada saat itu tidak tahu harus berbuat apa. Dan tidak berani menghancurkan istana surga manusia agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Tidak ada yang akan memikirkan situasi saat ini. Cahaya biru yang aneh sepenuhnya mengendalikan Xiaoyan. Sejak Xiaoyan benar-benar disibukkan oleh cahaya biru, kesadarannya mulai naik. Dia merasa bahwa jiwanya terus-menerus terbang keluar. Kesadaran Xiaoyan datang ke ruang misterius, dan semua yang ada di sini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Daripada mengatakan bahwa tempat ini kosong, lebih tepat untuk mengatakan bahwa tempat ini harus disebut kekacauan, karena kekosongan tidak memiliki substansi. Dan di ruang di sini, tampak nyata dan ilusi, sama sekali tidak dapat didefinisikan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya, jangan pernah bosan. Sampai jumpa dan bye-bye.